vendor ngadain affiliate tapi ada kontes hadiahnya gitu loh. Paling Iya. gede salesnya nanti saya kasih hadiah apa gitu ya. Nah itu Iya. saya belum ada, awalnya cuma isengnya apa sih ya, bedanya sama reseller apa kan, bedanya sama dropship apa, bedanya sama MLM apa, itu kan pasti menjadi pertanyaan yang selalu kali Iya. ditanyakan Iya. ya. Saya pelajarin tuh semuanya. Action 2013 akhir, nah 2014 saya mulai serius tuh. Wah ini gurih juga nih gitu. Sampai puluhan juta tiap bulan gitu. Iya, iya, iya. Puluhan juta tiap bulan, jalan terus, mulai ikutan kontes, ya qadar Allah di angka sekian miliar itu kita dapat dan bisa balikin duit investasi gitu. Sampai akhirnya 5 tahun, ya singkat cerita itu lunas gitu, utang kerugiannya beres lah gitu. Itu sih awal mula bangkrut, terus juga akhirnya ketemu sistem digital online. Sistem digital itu kan saya banyak ya jualan produk digital, terus juga main vendor, tapi yang pertama kali industri digital yang saya pelajari adalah dunia affiliate marketing. Gitu. Pertama kali ya? Ya. Dan sekarang udah dihitung bisa 8 tahun lebih berarti Kang ya? Ya, 8 tahun. Ini tahun 2021 ya, 8 tahunan. Iya. Kang Dewa, ini kayaknya makin lama nanti akan seru nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Terus gini Kang Dewa, di antara semua yang sekarang nonton ini mungkin masih banyak yang bingung gitu loh. Apa sih affiliate itu, masih banyak bertanya-tanya gitu loh. Betul. Jadi sebetulnya edukasi ini masih belum terlalu sampai ke masyarakat, dan yang follower yang kita nonton pun masih banyak bertanya-tanya, padahal kita sudah sering kali mengedukasikan tentang affiliate. Tapi mungkin caranya, cara yang kita sampaikan belum nyampe ke mereka gitu loh Kang. Dari Kang Dewa sendiri, untuk pemahaman yang lebih simpelnya gitu loh, affiliate itu apa sih sebetulnya? Iya, jadi teman-teman semua pada saat sekarang mungkin belum paham itu affiliate apa, bahasanya tuh kok affiliate gitu ya, cari nyebutnya aja kayak rada susah gitu. Padahal sebenarnya kita ambil gampangnya adalah affiliate itu kayak maklar gitu. Ya, maklar perwakilan, bahasa kitanya kalau dalam Islam kalau belajar fikih muamalah ya sebagai samsaroh gitu kan, sebagai perwakilan dari perusahaan yang ketika terjadi penjualan itu kita dapat komisi. Sesimpel itu. Kalau Jadi di Mesir, posisinya kalau ya, di Mesir namanya tipsar tuh Kang. iya, jadi posisinya kita itu sebagai apa ya, sebagai affiliate itu gak usah bikin produk, gak usah ngurusin brand ya, haki dan segala macam, gak usah kita stok barang, gak usah packingan ya, packingan gitu, gak usah ngurusin perintilan yang seringkali merepotkan dalam perusahaan lah ibaratnya. Karena cuma ngambil link orang lain, link si vendor produk itu misalkan, kita promosikan masih selesai gitu doang. Bahkan seringkali mereka tuh yang beli nggak tahu bahwa itu tuh dari kita, termasuk sebaliknya. Seringkali kita tuh nggak tahu bahwa yang beli itu siapa gitu. Nah, itu menarik di dunia affiliate gitu. Kayak gitu, simpelnya kayak gitulah. Bener-bener. Nah bedanya gini, mungkin ada yang nanya Kang, bedanya sama reseller, dropship, terus juga MLM itu apa? Kalau bicara tentang, lagi-lagi kalau kita sebagai seorang muslim harus berpatokan sama fikih muamalah gitu ya. Kalau kita bicara masalah tentang hukum gitu ya, dropship itu posisinya memang sama. Kondisinya adalah dia dibayar berdasarkan hasil. Ya, wakal bil ujroh lah bahasanya tuh, samsaroh gitu. Nah, kalau misalkan posisinya reseller, dia jual beli kan, posisinya dia membeli dulu baru menjualkan, ya. Jadi ada sistem reseller, seller berarti yang pernah beli dulu gitu ya, dijualkan balik gitu ya. Kalau MLM itu samsara ala samsar, ya simsar ala simsar itu. Jadi ada apa leveling gitu kan. Nah, ini sering kali banyak kontroversi antara halal dan haram gitu posisinya. Nah, di affiliate itu mirip dengan dropship. Terletak perbedaannya mungkin dari segi sistem mekanisme teknisnya. Kalau dropship, posisinya itu bisa jadi fee-nya itu atau katakanlah komisinya itu bisa diterapkan sekarang mula, mau naikin harga berapa, ya. Kalau affiliate sudah ditetapkan. Ini kita sekian, nanti dapat komisi sekian, kamu kalau terjadi penjualan dapat komisi sekian gitu. Itu perintilan teknisnya aja sih yang rada beda gitu. Ya, jadi kadang memang banyak yang salah memahami Kang sebetulnya Kang. Affiliate itu seakan-akan kayak orang tuh sekarang lagi parnoan banget kayaknya sama yang masalah untuk jaringan ya. Padahal sebetulnya kalau kita gali lebih dalam lagi secara spesifikasinya mungkin berbeda banget gitu loh. Dan kita banyak yang bertanya, kok Kang Taki jalanin bisnis yang kayak gini sih, kan nggak boleh dalam Islam. Padahal kita sudah mengkaji yang memang dalam muamalah fikihnya ada namanya itu wakalah bil ujroh. Kita kita nyuruh orang buat wakilin jual. Contoh Kang ya, misalnya gini, kita punya rumah kita harganya anggap 1 miliar. Pengen cepat laku nih ceritanya rumahnya nih teman-teman. Terus gimana caranya rumah ini biar cepat laku? Kita carilah orang, misalnya ada 5 orang, lu jualin rumah gue ya. Kalau rumah gue laku 1 miliar, nanti gue kasih lu 10% misalnya. Masih, ya betul. Komisi jelas itu ada dalam fikih muamalah dan diperbolehkan gitu loh. Gitu teman-teman. Ini menarik, semakin menarik ya.
Jadi alhamdulillah semoga teman-teman yang lagi nonton sekarang mungkin udah mulai paham apa itu sistem affiliate ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, Kang Dewa, Yuk. eh, seberapa menarik sih sistem affiliate di dunia era digital sekarang? Oke, nah ini menarik ya. Pada saat tahun 2015, kurang lebih 2015 atau 2016, kalau nggak salah, saya lupa ya. Sebelum saya sakit kayaknya, 2016 awal, itu saya ngisi tentang seminar konferensi gitu di Jakarta, ya. Di mana pesertanya itu adalah para affiliate, para pembicaranya adalah para affiliate marketer dunia. Ya, Ya, saya termasuk sedunia ya. perwakilan dari Indonesia. Dunia tuh, saya Indonesia. Sepanggung sama orang Amerika, sama orang India, sama orang Kanada gitu kan. Nah, biasa kita kan orang affiliate kepo-kepo kan. Gue nanya tuh walaupun Ya. bahasa Inggris cacisus gitu kan. Nanya, cuy, kan kita mau makannya tempe, Pak. Gitu. Iya, 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 iya. Nanya tuh ke orang India tuh kan, ke si Kartik gitu. Cuy, lu kalau misalkan launching produk di luar, itu kalau sebagai produk kreator itu rata-rata seminggu itu dapat berapa gitu ya. Dia sebut angka dolar, terus gue ambil ke HP kalkulator pakai rupiah. Asyem gue bilang. Itu di angka 6 sampai 7 miliar seminggu. Itu sebagai produk creator ya, sebagai pemilik vendor ya. Nah, saya konversi kalau misalkan komisi affiliate itu dikatakanlah di angka 15 sampai 30%, kan gue ngitung. Wow, itu berarti kalau gue di hidup sana kayak lebih kaya gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Di Indonesia gue disebut monster affiliate, lah di luar itu yang dapat 6M seminggu tuh apa itu? Nah, Gila ya. artinya di luar itu bro, itu affiliate udah gila gitu, udah terbiasa Betul. gitu. Nah, Kita cuman malah memang ketinggalan. kan yang namanya Indonesia kan selalu telat ya posisi masuk gitu kan. Nah, ini belum, malah pada saat kita sampaikan orang resisten. Ini MLM ya, ini nih nipu ya gitu kan. Enggak, ini memang di luar sudah terbiasa gitu. Nah, sekarang qadarullah nih, pandemi ini memberikan efek positif negatif. Negatifnya adalah ya tadi ke kondisi kesehatan manusia lah kita-kita nih kan, ada yang sakit dan segala macam. Positifnya adalah memberikan efek percepatan pada pertumbuhan industri digital. Sekarang saya nanya ke teman-teman, ngaku aja deh siapa ya di sini akhirnya install Zoom di handphonenya gara-gara Anda harus terpaksa, misalkan anaknya atau katakanlah temannya ataupun saudaranya tuh pakai Zoom juga gitu. Sebelumnya kagak ada. Yang langganan tiba-tiba langganan produk apa namanya TV di rumah gitu ya, tanpa nonton TV tapi seringkali gadgetan misalkan. Itu pasti gara-gara pas di momen pandemi kan. Nah, jadi kalau bicara prospeknya gimana, itu sangat-sangat masa depan. Nah, sebelum nanti Anda telat nih ibaratnya, dari sekarang mulai pelajari sistemnya. Karena ibaratnya kalau ditanya saya nggak bohong, ya saya bisa ngasilin dari situ, alhamdulillah qadarullah, itu bisa jadi wasilah untuk beresin utang gitu. Ya, bahkan kemarin saya cerita juga tuh pas di live-nya sama Fardi kan, ya saya pernah dalam 3 jam tuh, nah ini kayak gini nih, saya live nih bro, ngomongin saya jualan produk affiliate orang lain, ngomong-ngomong, jebret 1 jam saya live, 1,5 jam itu kurang lebih, itu orang lain notifikasi di handphone saya, di email itu, tung, 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 wah itu orang closing. Itu pas dicek komisi 120 juta dalam 3 jam. Kok bisa Kang? Nah, itu yang saya bangun selama berarti kemarin 8 tahun ya, 7 tahun. Berarti saya lakukan itu di tahun lalu, 7 tahun. Artinya apa? Kalau Anda mulai dari sekarang, katakanlah belajar dari yang terbaik dengan sistem yang akselerasi, jangan nunggu 7 tahun dulu bisa ngasilin ratusan juta per sekian jam gitu. Ya, cukup belajar dengan serius, 3 bulan serius sih, ya fokus di sini. 5 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, bisa jadi nanti setiap bulan itu bisa nyampe puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bukan hal mustahil gitu. Pasif income. Betul. Jadi gini teman-teman ya, Kang Dewa ini beliau berbicara seperti ini karena memang beliau pelaku bisnis affiliate yang sudah lama lah menjalani bisnis ini gitu loh. Dan kenapa beliau berani untuk membicarakan bahwasanya affiliate itu bisnis yang sangat prospek sampai masa depan, ya kan? Karena di masa yang akan datang, mungkin kita tahu ya teman-teman, negara Singapura tuh nggak ada penghasilan sumber daya alam yang sama sekali. Mereka itu terkenal sebagai negara makelar, teman-teman. Ya, mereka tuh cuma makelar. Jadi kalau kalian tuh dibilang makelar malu, ngapain malu? Singapura negara maju sekarang, luar biasa sekarang. Itu karena mereka negara makelar. Bayangin berapa ratus bahkan berapa ribu pelabuhan kapal-kapal yang transit di pelabuhannya dia gitu loh. Ini kan luar biasa teman-teman. Jadi bahasa makelar tuh nggak jadi masalah. Yang penting itu cuannya teman-teman. Ya Kang ya. Betul. Iya. Saya sering bilang gini cuy ke orang-orang tuh ya. Lu mending milih mana? Lu jadi business owner, brand owner ya. Tapi penghasilan sebulan cuma 5 jutaan doang karena ternyata rugi gitu. Atau jadi makelar, jadi affiliate sebulan bisa nyampe puluhan juta. Goyang seorang. Gue mending jualnya aja, yang penting itu gengsi gitu.
Iya, Kan iya. kadang Oh, keren ya, menaruh gini. Kadang orang tuh zaman sekarang, apalagi milenial kan sekarang survei terbaru menunjukkan milenial sama Gen Z itu yang paling banyak. hmm. Kadang gengsi itu lebih tinggi daripada cuan gitu. Dalam artian money itu gengsi lebih tinggi daripada money gitu. Hasil bangga banget dengan mudah dia meletakkan katakanlah bisnis apa di bio Instagramnya gitu ya. Padahal Iya, kalau iya. ditanya emang ngasilin kagak. Mending gue jadi affiliate, nggak ada link bionya tapi ya kadar Allah alhamdulillah bisa ngasilin gitu loh. Gitu. Benar, Itu benar, itu benar. itu sepetan gue kalau ke anak-anak yang lain tuh. Ya juga asum Kang Dewa kan. Ya iya sok pilih. Jadi orang mikir Kang ya, mikir jadinya Iya, ya. Tikisnya kena betul. juga ya. Gua mah sekarang bisnis mendingin gengsi apa? Lebih mentingin gengsi doang nih gitu. Iya, bener. Nah, oke, ini semakin panas nih pertanyaan-pertanyaannya Kang Dewa. Kita mau bertanya, kira-kira tips dan cara jitu dari Kang Dewa nih sebagai seorang pelaku bisnis affiliate, gimana sih caranya bisa membuat affiliate itu betul-betul maju? Kita sebagai contoh, misalnya Kang Dewa punya apa? Punya affiliate di bawahnya atau siapalah misalnya kan, betul-betul dia itu tertata dan rapi dan betul-betul step by stepnya mereka lewati dengan baik. Kira-kira ada nggak tips yang baik buat mereka, arahan buat affiliate yang sekarang atau yang akan datang nanti? Oke, ini sebagai vendor atau sebagai affiliate? Sebagai Sebagai vendornya, affiliate, sebagai sebagai affiliate. affiliate berarti ya. Oke, nah kalau sebagai affiliate, saran desa pertama itu ya tips dari saya pribadi, pastinya adalah Anda pahami dulu tentang sistem affiliate-nya. Jadi sebelum gerak terjun di industri tertentu misalkan, pahami dulu nih maksudnya affiliate apa. Saya Yeah. biasanya kalau terjun ke industri tertentu tuh pahami hukumnya, pahami mekanismenya, cara kerjanya, dari mana duitnya datang, gitu kan? Gimana sih prosesnya dan segala macam. Termasuk Yeah. perbedaan-perbedaannya. Nah ini saya coba akan tampilkan ke teman-teman semua. Saya dulu pernah bikin sebuah slide perbedaan antara affiliate, reseller, dropship nih. Monggo di screenshot aja lah. Nih, Screenshot tuh. nih. Ada Apa? affiliate, ada Screenshot. Ah, reseller, ada dropship, ada MLM. Ini 4 hal yang berbeda loh. Kalau affiliate itu pengirimnya tuh merchant, dalam hal ini adalah vendor. Kalau misalkan di Takican berarti Mas Taki dan kawan-kawan di manajemen. Kalau yeah. reseller, resellernya. Kan produknya sudah dibeli. Dropship dari merchantnya. Ya, sama tuh kan. Ini samsara tadi kan, ibaratnya perwakilan. MLM dari stokis. Tuh. Yeah. Stok, ini nggak ada. Jadi gak usah mikirin stok, gudang, dan segala macam. Reseller ada. Dropship nggak ada. MLM ada atau tidak, bebas. Customer service ini nggak usah ada. Jadi Anda kalau misalkan tipe orang yang emosian gitu ya menghadapi customer, Yeah, Anda yeah, yeah. kayaknya cocok jadi affiliate. Saya nyadar diri, saya orangnya temperamental, koleris banget gitu kan. Gitu. Kalau gue jadi reseller menghadapi orang nanya harga mahal, ya pola gitu kan. Ya kalau lu sanggup beli, beli. Kalau enggak, gak usah gitu kan. Iya, iya, Nah iya, ini benar. kalau affiliate nggak usah ada CS-nya karena Anda klik orang lain boleh klik link masuk ke website. Reseller ada, dropship ada, MLM ada. Bahkan dropship aja karena ada gitu. Nah, Iya, ini iya. nggak ada kan. Dengan customer tidak selalu pasti. Makanya itu Iya. tadi saya bilang, kadang si affiliate itu nggak tahu siapa yang beli. Karena kan kita sebar link dengan secara elegan gitu kan, di Instagram Story, di WA Story, di grup, dan segala macam. Nah, kita nggak pernah tahu tuh siapa yang beli sebenarnya gitu. Dan nggak harus ada tanya-tanya dulu, karena kalau kayak gitu kan reseller dropship tuh biasanya. Ini nggak harus, Iya. jebret langsung. Passive income memungkinkan, tapi apalagi produk kayak Saffron kayak gini kan itu recurring ya, bahasa di affiliate itu recurring itu adalah repeat Iya. order tinggi. Jadi setiap bulan, katakanlah misalkan dia habis, bulan depan beli lagi, potensinya passive income yang hakiki ini. Iya. Betul, betul. Ya, reseller nggak ada, dropship nggak ada, MLM ada ya dengan sistemnya itu. Tutup poin ini nggak ada. Ya, keterikatan ini nggak ada. Jadi kalau misalkan suatu saat Anda, oke, kayaknya saya pengen coba-coba juga deh, misalkan pengen ngerjain yang lain, misalkan. Atau misalkan Anda guru, Anda ibu rumah tangga, nggak harus ada target, misalkan kan dengan reseller kan ada wajib beli repeat gitu ya. Ini nggak ada. Jadi lebih fleksibel dan cocok banget buat teman-teman semua yang sekarang ibaratnya mau nyambi gitu. Sebagai seorang misalkan ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang dosen, guru, anak muda, sekolahan. Karena nggak harus mengganggu utamanya gitu. Utama saya pebisnis loh, utama saya bisnis dan nulis. Sampingannya affiliate. Sampingannya alhamdulillah gitu. Sampingannya kayak gini ya. Gitu, teman-teman. Kalau sampingannya kayak gini gimana orang seriusin ya Kang ya? Loh, apalagi ya. Makanya gue di situ sadar mungkin si 6 miliar 7 miliar kawan gue yang di India sama di Amerika tuh mungkin dia seriusin gitu. Iya, diseriusin Iya. betul. Iya. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman perlu pahami dulu sistem affiliate-nya. Yang kedua, kalau saran desain nih buat teman-teman semua, kuasai product knowledge-nya.
ya. Ya. Jadi kalau sekarang jualannya saffron misalkan, ya pelajari saffron itu apa, gimana, ya. Dari segi sistemnya udah tahu ya tentang komisinya dan segala macam. Sekarang tentang struktur apa, fungsinya apa, benefitnya apa, manfaatnya apa, experience-nya orang pada saat setelah pakai gimana. Oh ternyata ada orang yang insomnia, minum rutin setiap hari jadi cepat molor gitu kan, dan segala macam, bikin tenang. Ya. Nah itu dikuasain, karena nanti orang kalau misalkan Anda gak kuasain ilmunya, gak kuasain product knowledge-nya, Anda copywriting-nya mau gimana gitu, Anda menyampaikan apa. Ini yang jangan sampai terjadi. Ya, jadi yang kedua adalah posisinya setelah pahami produk, pahami sistem affiliate-nya, kedua adalah kuasai product knowledge-nya. Yang ketiga, saran saya nih buat teman-teman semua ya, pelajari tentang sumber traffic. Pelajari sumber traffic-nya. Ya, apa itu sumber traffic? Nah, ini mulai teknis nih bahasanya nih, ya. Sumber traffic adalah dari mana orang-orang itu bakal datang. Iya. Ya, apakah dari Instagram? Apakah dari Facebook? Apakah dari YouTube? Apakah dari WhatsApp? Apakah dari Telegram? Atau sekarang lagi rame TikTok, ya. Nah, mana yang Anda pengen kuasai nih, yang dipelajari? Oh, Kang, saya mah sekarang pengen menghatamkan ilmu tentang Instagram dulu deh. Mau gue pelajari Instagram. Karena pada dasarnya affiliate itu hanya sekedar mendatangkan traffic dan leads. Konversi terserah dia. Anda tidak harus kewajiban, Mbak gimana jadi beli? Enggak, itu reseller dropship tuh kan. Nah, itu nanti berbunyi, orang klik, beres, selesai. Jadi yang ketiga tuh pelajari sumber trafficnya, dan saran saya pelajarinya adalah yang memang Anda senang di situ. Kalau Anda senangnya narsis, misalkan kondisinya tuh ngomong kayak begini, ya monggo main di TikTok atau YouTube misalkan. Jadi seorang influencer di TikTok atau YouTube. Kalau memang Anda sukanya tulisan, basis tulisan, main di Facebook dengan leluasa lebih dari 2.200 karakter. Di Instagram kalau suka ngeksis, monggo di Instagram. Ya jangan, yang nggak boleh itu adalah yang nggak ngelakuin apa-apa, itu yang nggak boleh. Yang ketiga ya. Jadi Anda monggo pelajari sumber trafficnya supaya bisa digiring menjadi leads di sales di produk affiliate itu sendiri gitu. Nah mungkin yang keempat, yang terakhir adalah Anda perlu membangun personal brand. Ya. Kenapa saya katakan bangun personal brand? Gini teman-teman semua. Pada saat produknya sama nih, katakanlah sama-sama saffron gitu ya, sama-sama takican saffron gitu. Nah orang kenapa sih mau belinya ke Anda, nggak mau ke yang lain? Kan produknya sama, harganya kan sama, packagingnya sama, komisinya sama. Kenapa orang milih Anda nggak ke yang lain? Nah itu adalah karena faktor personal brand. Maka saran saya nih, mumpung Anda masih muda, katakanlah ya, mumpung Anda masih baru, mulai bangun personal brand. Personal brand adalah tentang orang lain tuh lebih percaya pada Anda, apapun produknya. Ya. Kalau produk brand adalah orang percaya pada produk, siapapun penjualnya. Nah itu definisinya tuh, gampangnya. Jadi kalau misalkan Anda sekarang jualan, iya, pokoknya Anda sekarang jualan saffron, tiba-tiba Taki Malik nanti ngeluarin produk lain selain saffron, gitu ya. Wes, pokoknya kalau yang jualan lu, gue percaya dah, apapun produk lu lah, gitu. Yang terakhir, yang keempat tadi, supaya bisa jago jualan di bagian affiliate ini, monggo mulai bangun personal brand-nya. Gitu kurang lebih. Gila, ini poin-poinnya ngeri-ngeri semua nih, dari mulai, pelajari sistemnya, kedua pahami trafficnya, ya kan Kang ya. Kemudian ketiga, apa tadi Kang? Kuasai sistem affiliate-nya juga pastinya kan? Ya. Dan terakhir ini di bagian personal brand. Personal brandingnya harus dibangun dengan baik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau sukses itu memang harus memahami teorinya dulu, Kang ya. Betul. Itu sangat penting. Makanya kenapa di sistem affiliate agency Saffron itu ketika kalian registrasi, mendaftar, itu betul-betul kita nggak lepas kalian gitu loh teman-teman. Betul-betul kalian itu akan dibimbing, dimentor, kalau perlu, maksudnya selama di grup itu akan dimentor tuh selama sama mentor yang standby 24 jam. Kalau kalian nggak paham bisa ditanya. Bahkan setiap minggu ada webinar rutin tentang ilmu bisnis gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada ruginya sama sekali gitu loh. Dan benar-benar affiliate itu nggak ada, ibaratnya tuh apa ya, kayak minim modal, pakai modal nggak sih Kang kayak gitu kan? Sebenarnya gini, sebenarnya ya affiliate itu nggak ada modal. Tapi nggak ada modal. Sistem vendor. Iya, tergantung vendor nih kebijakannya. Ada kebijakannya tuh, monggo saya kasih leluasa kamu menjualkan. Misalkan, nih linknya. Monggo gitu kan. Ada vendor menggunakan sistem misalkan, monggo kamu beli satu produk, nanti kamu otomatis jadi affiliate. Nah kan? Bebas, tapi tidak memberatkan. Beda dengan reseller. Biasanya ada wajib beli 8 pieces misalkan. Wajib beli 10 pieces gitu ya. Nah, kalau affiliate itu biasanya gitu doang. Maksimal banget paling cuma disuruh beli berapa? 1, 2, 3 gitu. Dia otomatis dikasih akses affiliate gitu. Jadi ibarat kata modalnya kagak modal karena duit yang dikeluarin pun sebenarnya buat nikmatin produknya sebenarnya.
Makanya saya bilang Kang ya, maksudnya sistem affiliate ini sangat cocok buat orang malas-malesan, rebah-rebahan, yang ibaratnya nggak mau gerak banyak. Kalau misalnya kita mau ngojek kan keluar dari pagi dari rumah pagi ya kan jam 7 balik-balik sore atau malam. Kasihan gitu, panas panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi affiliate itu betul-betul bisa kalian kerjain sambil tiduran, sampingan tuh pun bisa. Jadi Iya, kalau ada betul. ada PNS sampingan jadi jual saffron pakai affiliate, itu rame Kang. Ya Tuh, kan, Kang? itu saya bikin Monster Affiliate, itu kan Monster Affiliate itu salah satu e-course kita ya. Saya bersama kawan saya, Mas Andan Rupiah gitu. Tahu nggak Ya. dia profesinya apa, Mas? Apa, Mas? Profesi dia itu, Mas, PNS, Mas. Dia baru resign tahun lalu, Mas. Karena Waduh. penghasilan dari affiliate lebih gede daripada hasil kerjanya dia. Inden Biasa kan ya. gua kompor. Lu resign gue bilang. Tapi resign Keluar gak dia dia jadi? kemarin, tahun lalu, full sekarang affiliate marketer dan produk apa digital marketer. Jadi emang sambilan cocok banget, apalagi sambilannya Jadi sambilan serius. Gitu. ini Nah, itu makanya lebih gini, gila. gini Kang ya. Saya tuh kadang banyak ada teman yang memang dia konsultasi sama saya. Bro, gimana bro ya kalau misalnya gue punya usaha kayak gini-gini, dagang ini. Lu ngapain sih mikirin sibuk, mikirin modal, mikirin toko, bayar karyawan, bayar listrik, bayar ini, bayar itu segala macam. Masih untung kalau misalnya lu berhasil atau misalnya nggak rugi misalnya. Lu kalau rugi bangkrut gimana? Nyesek juga kan? Udah mendingan Betul. gitu loh. Iya, Karena jadi kita sudah karena saya posisinya kan kita ini kalau saya pribadi kan sebagai pengusaha iya, sebagai internet marketer iya, affiliate iya. Saya perlu katakan ke teman-teman semua nih ya, sebagai brand owner atau business owner katakanlah, ya, itu resikonya paling gede. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak sekarang, ya ya, tiba-tiba misalkan ada pengusaha yang memang dia udah kadung cetak, saya termasuk saya pribadi lah yang cerita orang lain, kita udah terlanjur cetak produk untuk umroh haji. Tahu ya umroh ya, haji gimana sekarang, ya. kemarin haji gak ada, umroh juga dibatasin. Loh, Kasihan. bagaimana dengan expired date produk kan? Itu Ya. bayangin coba rugi kita berapa M itu. Acara Termasuk saya tiba-tiba dibatalkan. travel kan. Lah iya bener juga kan? Tuh. Nah, Kerasa kalau memang. kalau affiliate itu gak ada kayak begituan. Resikonya cuma satu, ya. Ditolak doang selesai gitu ya. Sisanya lebihnya tuh banyaknya lebihnya gitu kan. Ngasilin Nyari yang lain. profit, duit gitu kan. Gitu. Bener. Terus gini Kang ya, untuk masalah marketing Kang, kira-kira strategi marketing apa? Maksudnya kita bisa punya cara apa nih untuk bisa memasarkan ini dan diterima masyarakat dengan baik misalnya dengan affiliate ya? Oke, nah jadi kalau misalkan teman-teman semua sekarang pengen bisa memasarkan secara masif, ya, pastinya sekarang di era digital itu yang paling penting itu adalah tentang yang namanya konten, ya, bukan tentang banyaknya konten, tapi tentang seberapa berkualitas, seberapa dalam konten tersebut, ya. Sekarang kita perhatiin deh, misalkan saya sebagai seorang affiliate produk kesehatan atau katakanlah Saffron, apa yang akan saya lakukan, gitu ya? Saya akan memetakan nih, Saffron ini fungsinya apa sih, benefitnya apa sih, gitu ya? Dipetakan, oke ini. Oh ini berarti untuk orang-orang tua misalkan yang susah tidur, oh ini anak muda yang sibuk, oh ini gitu kan, ketemu kan Ya, marketnya tuh. Nah bikin konten berdasarkan target market ini, viewernya di sini gitu kan, bikin konten artikel, bikin carousel post, bikin postingan single post yang tentang edukasi tersebut gitu kan. Nah jadi yang pertama adalah main di konten yang menyelesaikan problematika orang-orang. Nah berarti kan harus tahu problematika orang-orang apa aja. Nah, ya, kalau produknya ini, nah produk ini bisa membereskan apa aja nih di listing, ya. Itu yang pertama. Nah, kedua adalah Anda perlu menggiring orang-orang yang minat tadi dengan konten tersebut untuk masuk ke list ataupun database Anda sendiri. Ya, saya tidak bisa membukiri bahwa Instagram sangat powerful, Facebook sangat powerful, TikTok sangat powerful. Sayangnya, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube itu bukan milik kita. Ya, iya, itu miliknya Mark Zuckerberg gitu kan. Itu miliknya para penguasa itulah posisinya. iya, iya, iya. Itulah kenapa misalkan sekarang Bro Taki sekarang kalau nggak salah followernya di atas 800.000 bahkan 1 juta lebih kan. Yang nonton mungkin hanya sekedar 1%. Ya, kenapa kok bisa? Ya terserah dia bahasanya. Kok algoritmanya begitu kan? Terus Karena memang revenue streamnya sosial media itu dari iklan. Kita dipush untuk main iklan. Nah maka saran saya ya buat teman-teman semua nih, setelah kontennya dibaca, setelah punya follower, tarikin mereka semua untuk bisa temenan di WA, untuk bisa subscribe email, untuk bisa masuk grup WA, masuk grup Telegram gitu loh. Yang memang Anda pegang sendiri datanya. Nanti di situ Anda lebih bisa engage, bisa jualan di situ gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama konten, kedua Anda tuh benar-benar bangun database, UUD. UUD itu bukan ujungnya duit, ujung-ujungnya database.
Oh iya, Ya. iya, iya. Nah, yang ketiga, setelah konten dibangun, duit ataupun database juga dibangun, yang ketiga adalah engagement dibangun, emotional bonding. Kita sama sama orang-orang yang ada di kolam kita lah, kalau bahasa ya, di Telegram, di WA, dengan follower, engagement, sering tanya jawab gitu. Nah, akhirnya mereka tuh nyaman sama kita dan akhirnya beli produk kita. Bikin target, sehari pengen closing berapa, harus dikontak Iya. berapa orang dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu deh. Mantap. Jadi intinya ngumpulin database Kang ya, yang paling penting Kang ya. Yup. Database itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman harus pinter membaca pasar yang ada di sekitar kalian. Jadi saya sering ngajarkan Kang Dewa ke teman-teman affiliate. Udahlah, kalian coba fokus dulu ke inner circle kalian gitu loh Kang. Karena Ya. inner circle itu penting. Contoh kemarin kayak di Wiki nih, mudah-mudahan dia nonton sekarang. Di Wiki itu saya kasih kemarin Saffron Kang ya. Dia justru waktu TikTok sampai itu rumah ya? malah kayak, iya, anak TikTok itu yang udah 1 juta follower dia tuh, anak TikTok lah pokoknya dia. Mantap. Nah kemarin saya kasih, nyampe rumah tuh dia underestimate, ini apaan sih Saffron gitu loh, kayak apa sih gitu loh ibaratnya. Tapi pas dia cobain, sehari 2 hari, kemarin ketemu, Bang Taki, aduh Saffron lu mantap juga Bang gitu. Kemarin gue tidur enak banget Bang, kata dia. Gue asli susah tidur, kata dia. Sampai ibu bapak gue sekarang minum Saffron enakan semua badannya. Aduh kalau gue puji-puji gini kira-kira gue dapat lagi ya, gitu ya. Tapi memang bener, Langsung suruh jualan aja dia. Daripada ya cuma itu dia penikmat, makanya tempat jualnya juga gitu maksudnya. Double double bener. keuntungan. Bener, maksudnya gini Kang ya, dari inner circle seperti itu aja, dia nggak jual ke orang gitu loh. Dengan cara seperti itu pun, orang tua itu sebetulnya paling dicari itu apa? Manfaat dari suatu produk kan Kang ya. Siapapun Yuk. itu, kalau beli produk itu pasti dari manfaat suatu produk. Nggak mungkin dia membeli karena brand apa gitu. Kebanyakan dari, oh ini manfaatnya buat apa nih? Saya beli deh, mau semahal apapun ibaratnya. Pasti seperti itu. Nah nanti dari orang tua tadi, dia akan ngomong tuh ke teman-temannya di WhatsApp. Ibu-ibu grup WhatsApp kan ngeri, Kang Dewa. Ini Iya, bagus juga. benar. Beli dong, beli rame. Nah itu termasuk salah satu inner circle yang akan hidup nanti dan bisa berkembang sampai luas gitu loh. Ya Iya. kan? Ibaratnya dari mulut telinga mulut lah ya. Iya, Mulut, dari status mulut mulut lah gitu kan. tentunya. Bener. Nah kemudian gini Kang Dewa, ini kan besok kita rencana ada open member affiliate batch yang ke-10 nih, alhamdulillah Kang Dewa. Yap. Kira-kira untuk teman-teman yang sekarang mau bergabung tapi masih ragu gitu loh, masih ragu nih ceritanya nih, apa sih masih ada yang kurang ganjal lah, apa yang kira-kira hal yang paling sering ditanya sama orang ketika ingin bergabung jadi affiliate Kang Dewa biasanya yang membuat dia ragu Iya. lah ya? Iya, jadi sebenarnya orang itu kemungkinan besar menunda itu ataupun ragu nggak beli itu karena 3 hal ya. Ini dalam dalam ilmu affiliate ataupun dalam ilmu jualan. Dan itu semua berhubungan dengan resistensi ataupun penolakan. Gua kayaknya enggak deh, gua kayaknya enggak gitu kan. Nah, seringkali Ya. ungkapan enggak ini, enggak mau join ini enggak terungkap. Nah, itu ternyata ada 3 Oh, tipe nih. Pertama adalah keberatan yang disebut dengan yang namanya skeptis, alias nggak percaya dengan penawarannya. Tiba-tiba sekarang saya ngomong ke teman-teman semua nih, gitu kan. Wih, gila bener gitu. Ah, masa sih 100 juta, masa gitu kan. Kayak nggak ya. percaya gitu, ya. Karena apa? Mungkin masih terlalu jauh gitu. Gila, gua 10 juta aja empot-empotan, itu kok bisa cepet ya. Jadi nggak percaya gitu. Nah, maka Ya, dikasih ya. tahu testimonial para apa namanya affiliate Tech Kitchen yang sebelumnya tuh. Nih, ya kemarin baru cuman sebulan join, lu dapat 5 juta misalkan. Nah, itu lebih dekat relate tuh. Jadi yang pertama adalah resisten terhadap penawarannya ataupun bahasa kitanya adalah bahasa skeptis. Nah, Ya. untuk mengantisipasi kayak gini, si Takichan Takichan Saffron ini posisinya memberitahu ke mereka bahwa testimonial dari affiliate yang sudah join. Ya, Misalkan betul. dia udah pecah telur, baru seminggu udah pecah telur, misalkan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu membandingkan sama yang mungkin udah expert gitu ya. Ya dia mah, ya lu gak lihat 7 tahunnya gitu maksudnya kan. Nah itu yang Ya. pertama. Jadi keberatan karena resistensi disebut dengan skeptis. Yang kedua adalah karena reaktan. Bahasa reaktan. Reaktan gini, lebih kepada gak percaya sama orangnya. Ya, pokoknya gue kalau Taki Malik ngomong gue gak percaya gitu. Nah itu bahasa kayak begitu. Nah, maka posisinya adalah bahasa kita sebagai perusahaan, kita memberitahu ke mereka bahwa kita pengen nolong mereka semua. Ini portofolio kita, ini legal kita. Bahkan saya dapat kabar juga dari Taki, katanya ini Saffron ini udah dapat BPOM-nya dan segala macamnya nih. Nih, gue gak bohong, gue ada gitu. Oh, Ya, oke. ya. Nah, itu akhirnya beres tuh. Nah, terakhir adalah inersia. Inersia itu adalah keberatan karena wis terlalu nyaman aja gitu. Nah, maka teman-teman semua gitu ya, saya sederhana sebenarnya nanyanya gitu. Kalau misalkan gini, ketika teman-teman gak join, itu nggak ada ruginya buat Taki Malik.
Sekali lagi, Iya. itu ketika teman-teman gak join, ini gak ada ruginya buat Taki Malik. Taki Malik akan tetap bertumbuh dengan caranya dia, gitu. Tapi kalau misalkan Anda gak join, itu yang pasti yang rugikan adalah Anda, gitu. Kenapa? Karena nanti bayangkan 5 tahun ke depan, gitu ya, ketika orang-orang yang sudah join sekarang, itu udah jadi orang. Tiba-tiba Iya. cerita punya penghasilan puluhan juta, lah Anda masih gigit jari, gitu. Kenapa? Karena Anda melewatkan kesempatan yang 5 tahun lalu itu dihilangkan, gitu. Gue Iya, nyesel iya. gue, dan yang namanya penyesalan kan selalu di akhir. Kalau di Iya. depan itu pendaftaran namanya. Gitu aja sih. Kang Dewa, ini mungkin teman-teman kalau mau bertanya ya silahkan di komen aja. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bagus nanti akan saya tanyakan langsung ke Kang Dewa. Nih, Kang Dewa, tadi saya sempat posting di TikTok dan ada komen seperti ini. Ini kan salah satu testimoni. Nih, lapor juragan Sapron, ibuku waktu itu sakit, ini kepotong, kakinya nggak bisa jalan, qadarullah atas izin Allah, konsumsi takinya Sapron sembuh total, masya Allah. Nah itu Ah, salah satu bukti testimoni yang memang sudah terbukti. Ini banyak banget sebenarnya yang kalau gue share nih gak bakal kelar nih ceritanya gitu ya. Artinya kalian di sini bukan hanya menjual suatu produk kesehatan, tapi juga kalian di sini belajar berbisnis, ya. Kemudian juga belajar bagaimana cara mengembangkan suatu usaha, teman-teman. betul. Dan gini, besok itu rencana kita memang ada charity, Kang. Open member affiliate. Tapi ketika teman-teman bergabung menjadi affiliate, ketika dia bayar 100.000 dan plus beli saffronnya nanti harga 145.000, itu sudah termasuk donasi Rp10.000 kepada korban-korban bencana yang ada di Indonesia. Wah, Gitu. itu top markotop, double benefit. Profit dapat, Iya, jadi ya. Benefit amalnya dapat. dapat, bisnisnya dapat, pahalanya dapat. Gitu. Iya. Kemudian teman-teman, tadi kan saya sudah bilang kepada kalian kalau kalian pengen bertanya, silakan saja untuk komen di kolom komen ya. Kali aja ada pertanyaan yang memang belum tersampaikan, bisa di komen di bawah ya. Lanjutkan Dewa, kita sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya. Kira-kira saya nanya nih Kang Dewa, worth it gak? Worth it gak kira-kira teman-teman sekarang ini bergabung di affiliate di era pandemi seperti ini? Oh, itu ibaratnya nih ya, sekarang ini kan orang-orang pada drop ya, pada drop dari segi apa namanya, mental, dari segi penghasilan gitu. Kalau kita Ya, ngelihat posisi industrinya affiliate, itu tidak bisa dipungkiri itu sekarang lagi ramai di Indonesia. Buktinya ya, apa, Kang? Saya punya sebuah sistem untuk bikin program affiliate dan itu laku, Pak. Banyak yang nyari gitu kan. Artinya iya, apa? Wah, orang-orang udah mulai pada aware nih tentang affiliate. Pertanyaannya adalah, Anda mau join affiliate-nya siapa? Ya, pastikan join affiliate yang memang program affiliate yang memang orangnya juga punya portofolio yang bagus, terpercaya dan amanah. Seperti itu kan. Nah, sekarang kondisinya sekarang bicara tentang yang namanya kesehatan. Ya, dalam iya, industri kayak sekarang pandemi, semua juga kayaknya punya masalah sama kesehatan gitu ya. Nah, makanya iya. kita dapat double double benefit tadi, dari segi cuan dapat, ya, dari segi yang namanya finansial dapat, dari segi yang namanya membantu orang secara emosional, orang tuanya bisa sehat berkat wasilah misalkan saffronnya, ya. Apalagi misalkan seorang Taki Malik yang tadi juga kita dengar bareng-bareng ngajinya luar biasa gitu kan, itu bisa didekatkan dengan orang-orang yang punya satu frekuensi keimanan yang sama gitu. Jadi Iya, iya. secara, kalau bahasa kita nih, finansial dapat, emosional dapat, spiritual dapat. Apalagi barusan bilang katanya di dalam grup itu akan ada terus yang namanya pembinaan ataupun pembimbingan. Berarti intelektual juga dapat. 4A tuh ya, Iya. spiritual, intelektual, emosional, dan finansial tuh. Gitu. Jadi memang kita karena banyak sekali Kang case yang terjadi di luar sana, ada orang yang ngajak berbisnis tapi justru dibilang di awal dijanjiin kamu bakal saya mentor, ternyata ujungnya ditinggalin gitu loh. Ya. Kita kerja setahun, itu betul-betul kita setiap minggu memang ada webinar setiap Selasa malam ya, rutin. Di situ ada ilmu bisnis, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha tersebut dan modulnya sudah kita siapin. Bahkan setiap apa namanya setiap bulan akan ada reward juga Kang Dewa untuk teman-teman yang penghasilan penjualannya mungkin paling banyak dari semua member-member yang ada. Dan insya Allah nanti untuk di bulan-bulan yang sekarang bahkan bulan depan kita udah siapin juga nih door prize yang luar biasa Kang Dewa nih. Mungkin teman-teman kalau dengar Wow. mungkin bakal Mantap gitu. itu. Dibikin challenge gitu, dibikin apa, kontes-kontesan gitu, seru juga tuh. Alhamdulillah.
Intinya gini teman-teman ya, kalau sebagai seorang pembisnis atau seorang pengusaha itu dia nggak bakal lama-lama mikir-mikir gitu loh. Dia kalau sudah melihat ini peluang, dia pasti bakal ambil action ya Kang Dewa ya. Iya. Ya tadi salah satu perbedaan antara orang yang memang dia tumbuhnya cepat ya dibandingkan yang mungkin yang tidak begitu cepat adalah dalam dalam melihat sebuah peluang ya. Ketika ada peluang yang memang menguntungkan, apalagi menguntungkan ya cuma sekedar profit tapi juga benefit ya. Ada benefit dari produk, ada benefit dari sistem gitu. Itu ya tentu ya akan sangat apa digercepkan lah join gitu. Bahasanya tadi ya, ketika gak join itu gak ada ruginya. Tapi ketika Anda join, Anda bakal tahu betapa ruginya mereka yang gak join gitu. Iya benar-benar. Terus gini Kang, ini ada juga nih banyak pertanyaan yang di DM. Kak, kok bisa misalnya bisa harga lebih mahal daripada yang ini? Kok bisa lebih murah? Kok ini saya bisa lebih murah, tapi kok ini lebih mahal gitu-gitu. Nah, tips-tips yang seperti itu ada nggak Kak? Kang, misalnya buat teman-teman yang lagi jualan, misalnya barang produk apapun, atau yang saffron sekarang misalnya. Ya, jadi pada dasarnya nanti pada saat Anda menjual itu, ada orang yang pada saat beli itu bukan Hmm. karena beli fitur produk, ya, Hmm. bukan karena beli fitur produknya, tapi karena beli sesuatu yang memang tidak bisa diungkapkan, yang disebut dengan namanya emotional benefit ataupun disebut yang namanya experience, gitu, Ya. ya. Kalau bahasa lainnya adalah beli brand, bukan beli produk, gitu, ya. Saya pada saat misalkan beli handphone ini, saya pernah nanya di Instagram sama di Facebook bahwa apa yang membuat Anda akhirnya rela mengeluarkan duit banyak ya untuk bisa mendapatkan produk yang mahal, yang worth it untuk dimiliki gitu. Jawaban dari mereka tuh macam-macam. Jawabannya adalah kualitas, apa namanya dia manfaat dan segala macam. Sejujurnya saya pribadi nggak begitu percaya gitu. Kenapa? Karena mereka yang ngeluarin duit gede itu bukan beli kualitas ataupun katakanlah manfaat. Mereka Ya. membeli seutuhnya seluruhnya. Pada saat beli handphone ya karena ya gue pengen aja beli. Kenapa? Karena ya ada gengsi aja sih gue pengen atau misalkan karena ikut-ikutan orang gitu. Nah Ya, termasuk ya. produk pada saat teman-teman menjual produk yang harganya mahal atau katakanlah membandingkan kok di sini apa namanya mahal di sana murah gitu kan. Karena Anda perlu bertanya, status saya kemarin tuh yang tentang kok harganya mahal gitu. Yang gue ekspresinya kan, bukan harganya mahal, lu nya gak ada duit. Kalau Itu pengen ngajak perang ngakak, kan gitu tuh. itu ngakak Jawaban saya asli kan banyak Kak. tuh 13 biji tuh kan. 13 Iya biji. Kalau benar-benar. ngajak perang jawabannya apa? Kalau apa bercanda jawabannya apa gitu kan. Ya tentu kita perlu curiga kepada orang-orang yang memang produknya tuh jual murah. Jangan-jangan itu yang selama ini ibu takutkan misalnya. Walaupun kita nggak tahu apa yang ditakutkan ya. Iya ya Itu bahasa benar. hipnotis banget itu. Gitu. Oke, Kang Dewa, ini luar biasa nih malam hari ini kita nggak kerasa ternyata udah hampir sejam juga nih ngobrol nih Kang Dewa. Iya. Kang Dewa, ini mungkin terakhir nih buat teman-teman sekali lagi berhubung besok kita memang open member affiliate untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang pesan dan apa namanya masukkanlah buat teman-teman yang pengen bergabung affiliate takutnya Saffron besok apa kira-kira dari Kang Dewa nih? Iya, yang pasti saya tidak akan membicarakan sesuatu yang memang tidak saya praktikkan. Ya, Anda tahu sendiri hukumnya kayak apa. Ya, kabaru maktan indallah antakul malah tafalun kan. Nah, saya Masya Allah. mengatakan ini karena saya sudah melakukan. Beda mungkin cerita ketika misalkan saya orang dalam. Misalkan saya adalah orang yang taki nih ngomong, misalkan ayo join ya karena saya orang dalam gitu kan. Nah, tapi sekarang saya menyatakan kepada kawan-kawan semua, saya adalah orang affiliate. Saya main lama di affiliate. Ya, saya bermain di affiliate sudah bertahun-tahun, sampai 8 tahun. Jika kalau Anda tanya affiliate apakah masa depan, itu sangat-sangat masa depan. Kalau dijadikan sebagai sumber penghasilan, ibaratnya tambahan yang angkanya cukup memukau, sangat-sangat memungkinkan gitu. Ya, tinggal sekarang mungkin ketika ada offer di luar sana, peluang reseller lah, agent lah, distributor lah, affiliate lah. Nah sekarang pilih nih. Nah, maka pilihlah bahasa saya nih, pilihlah orang yang memang bisa dipercaya. Ya, pilihlah orang yang memang dari segi intelektual bisnis juga punya pengalaman, secara pribadi juga memang bagus, secara amanah gitu ya. Sehingga tadi yang kata Taki bilang, pada saat join, nggak cuma sekedar dijanjikan bahwa nanti kamu bakal diajarin kok jualannya gitu ya. Nyatanya tidak ada ya. Kenapa? Karena ketika join di Taki Sapron misalkan, Anda join nggak cuma sekedar join, tapi diajarin gimana cara mainnya, diajarin gimana supaya jago jualannya. Itu aja dari saya, mungkin teman-teman semua intinya adalah tidak ada ruginya join di program affiliate ya karena apa itu sangat menguntungkan karena saya adalah praktisi yang udah berpengalaman bertahun-tahun ya tapi coba bayangkan semisal ketika kita melewatkan peluang ini bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan orang-orang yang join hari ini gitu ya itu udah bertumbuh gila-gilaan sementara Anda itu tidak kenapa karena dulu Anda pernah melewatkan kesempatan ini gitu mungkin. Masya Allah. Ini closing yang luar biasa nih. Tepuk tangan di rumah nih. Keren banget. Kang Dewa, Yuk. ini alhamdulillah malam hari ini banyak banget dapat inputan ya. Kita banyak sekali dapat ilmu yang tentunya ini ilmunya daging semua nih dari Kang Dewa. Mudah-mudahan Amin. teman-teman
nonton sekarang ini mendapatkan apa namanya apa ya, ilmu baru lah untuk kalian dalam berbisnis. Dan juga teman-teman yang selama ini masih ragu affiliate itu apa, semoga semakin yakin untuk bergabung dan bisa mengembangkan usaha bareng-bareng. Tujuannya sebetulnya gini teman-teman, saya tuh membuka affiliate itu tujuannya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya buat kalian semua. Ibaratnya mah kalau saya nggak perlu pakai affiliate juga, ya betul katakan Dewa, nggak rugi juga buat saya gitu loh. Benar. Saya Bahkan bilang nggak saya ada bisa, ruginya. iya, untung bisa lebih banyak ibaratnya. Tapi kan ini kan saya Iya. membagikan keuntungan saya buat teman-teman semua gitu loh. Agar teman-teman yang bergabung ini juga sejahtera, bisa menghidupkan orang lain, bisa menghidupkan diri sendiri, nggak perlu minta-minta orang tua lagi, ya kan? Itu memang tujuan saya. Dan saya berharap nanti Kang Dewa ya, mudah-mudahan setelah pandemi ini mulai turun, kita bisa nanti bikin acara untuk offline ya, bisa berjumpa secara langsung. Insya Allah nanti akan ada seminar juga, ya Yap. bimbingan bisnis, mungkin akan dari Kang Dewa juga nanti akan bantu support juga Insya Allah. Dan kita doakan semoga Kang Dewa sehat selalu, Amin diberikan ya Allah ya Rob. umur, rezeki yang luas, panjang umur, usahanya semakin maju, dan tentunya kita sebagai sama muslim harus saling support dan saling bersinergi dalam membangunkan ekonomi umat Indonesia insya Allah Kang Dewa ya. Amin ya. Ini makasih banyak banget Kang Dewa udah meluangkan Ya, waktu. sama-sama ya. Makasih banyak banget. Semoga teman-teman terinspirasi dan bisa langsung follow beliau juga ya. Karena banyak sekali postingan-postingan beliau yang sangat bermanfaat sekali apalagi dalam dunia bisnis. Ya. Yuk. Kang Dewa, terima kasih banyak Kang Dewa. Izin pamit Siap. ya. Ah, yuk. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.